Jalan terjal mendidik anak buruh migran Indonesia. Perjuangan memperbaiki pendidikan anak-anak buruh migran Indonesia di Sarawak, Malaysia bukanlah jalan mudah. Kegigihan menjadi bekal menapakai jalan penuh liku. Adalah Cikgu Muhammad Salim, 28 tahun, yang dikenal sebagai penggagas pendidikan anak-anak buruh migran Indonesia di ladang-ladang sawit di Sarawak, Malaysia. Tak seperti buruh ladang lain yang kerap dianggap bodoh, Salim seorang yang melek pendidikan. Ia sempat kuliah di jurusan Bahasa Perancis, Universitas Hasanuddin Makassar. Lantaran kesulitan biaya, ia memutuskan meninggalkan bangku kuliah. Ia pergi menjadi buruh migran ke Sarawak, Malaysia. Ia mengikuti jejak kakaknya yang telah lebih dulu berangkat. Air mata ternyata lebih dulu ia panen dibandingkan buah-buah sawit. Sejak hari pertama kerja, ia sudah harus menangis sejadi-jadinya. Melihat sinar matahari yang menembus sela-sela pohon sawit, ia terbayang-bayang bangku kuliahnya. Bangku yang semula ia bayangkan akan membawanya pada nasib baik. Namun, ia tak larut dalam kesedihan. Di sana, ia berhasil menghidupkan semangatnya. Ketika 2 hari berada di ladang, ia pergi ke surau. Ia menemukan kepedihan yang melebihi kemalangannya sendiri. Ia bertemu anak-anak buruh yang tidak pandai mengaji dan tidak banyak tahu ilmu agama. Sejak saat itu, dia meminta izin dan mulai mendidik anak-anak buruh migran di surau. Salim menceritakan, menjadi buruh di Sarawak kerap menjadi incaran cemoohan. Suatu kali, Salim diajak untuk bermain sepak bola oleh manajer ladangnya. Di lapangan sepak bola, ia mendengar langsung cemoohan itu. Manajer membicarakan kami dengan temannya dalam bahasa Inggris. Mereka kira saya tidak mengerti, padahal saya sedikit paham, bahwa kami disebut Indon yang mudah tunduk kepada majikan karena kami butuh uang. Saya paling tidak suka dengan sebutan Indon. Istilah itu, sepengetahuan saya berarti, Indonesian Down Syndrome, ya orang-orang Indonesia yang bodoh. Sejak saat itu, saya mulai bertekad akan menunjukkan bahwa jika diberi kesempatan yang sama, anak-anak buruh migran ini tidaklah bodoh seperti yang anggapan mereka. Mulailah saya mendidik mereka dengan sungguh-sungguh, kata Salim menuturkan alasannya peduli pada pendidikan anak-anak buruh migran di Sarawak. Ketidakadilan terhadap akses pendidikan dirasakan oleh Salim menjadi faktor utama mengapa orang lain menyebut orang Indonesia itu bodoh. Anak-anak Indonesia tidak diizinkan untuk menempuh pendidikan di sekolah milik kerajaan Malaysia. Orang tua mereka pun tak punya banyak pilihan, bahkan, banyak dari mereka memilih untuk menjadikan anak-anaknya mesin ringgit dengan mempekerjakan mereka di ladang. Anak-anak itu memungut buah sawit yang berjatuhan, ikut mendorong gerobak, bahkan ikut menombak. Usia yang seharusnya dipenuhi dengan ilmu, kini hanya dipenuhi dengan keringat dan kelelahan. Sementara perusahaan sawit tempat mereka berada hanya menyediakan kandang budak, sebutan untuk tempat pengasuhan anak. Namun, tempat pengasuhan itu hanya untuk balita. Setelah dewasa, mereka tak punya pilihan lain selain bekerja. Menurut cerita Salim, setelah beberapa bulan mendidik anak-anak Indonesia, dia menyelenggarakan perlombaan di bulan Ramadan. Di perlombaan itu Salim ingin membuktikan bahwa anak-anak Indonesia itu cerdas. Hasilnya memang demikian, banyak cabang lomba yang dimenangkan oleh anak Indonesia. Setelah selesai, semangat Salim semakin terpompa untuk mencerdaskan anak Indonesia di Sarawak. Perjuangan pun dimulai dengan mendata anak-anak Indonesia yang berada di Sarawak. Ia seringkali bermain ke ladang-ladang sekadar untuk bermain dan belajar bersama anak-anak, dan melobi orang tua mereka untuk membubuhkan tanda tangan agar mau mengajukan semacam sekolah ke tiap perusahaan di masing-masing ladang.
Langkah itu tidak mudah, apalagi untuk keluar ladang sendiri. Saya harus mendapatkan surat izin dari perusahaan. Sebelum masuk ke ladang lain, surat-surat pun akan diperiksa. Belum lagi kalau ada polis, saya harus bersembunyi karena tidak punya SIM. Ancaman dari orang yang tidak menyukai perjuangan ini pun dirasakan. Ia masih ingat bagaimana harus bersembunyi dan menginap di ladang sawit untuk menghindari ancaman dari orang-orang. Penolakan hingga intimidasi pernah dirasakan. Tekad saya tetap bulat, karena ingin anak Indonesia lebih baik lagi. Cerita Salim dengan wajah sedih mengenang jalan juangnya. Ketika berada di titik putus asa, ia kemudian menjual motor dan laptop yang dimilikinya dari hasil kerja untuk mengundang mahasiswa Indonesia datang ke Sarawak. Dengan mahasiswa itu, Salim merancang sebuah pergerakan untuk mendidik anak-anak di ladang sawit Sarawak. Berdirilah Volunteerism Teaching Indonesia Children, VTIC, yang membantu pergerakan Salim dan banyak cikgu di Sarawak. Langkah itu pun menuai hasil. Community Learning Center, CLC, semacam persatuan kelompok belajar mengajar, PKBM, di Indonesia, berhasil didirikan di banyak ladang. Berkat kegigihannya, perusahaan sawit pun mengizinkan untuk pendirian sekolah. Setelah 5 bulan perjuangan, 2009, berhasil didirikan CLC Pinang, CLC Lambir, dan CLC Telabit. Pada 2010 berhasil didirikan CLC Galasa, 2011 berdiri CLC Sungai Balim, pada 2012 berdiri CLC Ladang 3 dan Bukit Paninjau, 2013 berdiri CLC Lafang, 2014 CLC Raja Wali, 2015 CLC Mutiara. Kini, perjuangan guru-guru, orang tua, dan anak-anak pun didukung perusahaan sawit. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, VTIC, bersama-sama terus membangun pendidikan anak-anak BMI di Sarawak. Muhammad Fasyarul